Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Supardi Akhiyat dari Prodi PJJ Sistem Informasi kelas SI 403. Di sini saya akan mempresentasikan proyek UAS saya di mata kuliah pemrograman berbasis objek, yang mana di sini saya membuat tiga buah proyek. Yang pertama adalah proyek aplikasi wisata, kemudian aplikasi akademik, kemudian yang ketiga adalah proyek aplikasi tiket, pemesanan tiket bis. Baik, yang pertama adalah proyek aplikasi wisata. Nah, proyek aplikasi wisata ini dikembangkan oleh saya menggunakan teknologi Java Swing yang modern dengan integrasi database MySQL. Nah, aplikasi ini punya dua berkas utama, yaitu aplikasi wisata.java, yaitu kelas utama aplikasi yang menangani pembuatan user interface, kemudian pengaturan layout atau bug layout, border layout, box layout, dan lain sebagainya. Juga ada penanganan event, kemudian logika bisnis pembelian tiket, dan juga interaksi langsung dengan database. Kemudian yang kedua adalah destinasi.java. Di sini adalah kelas model yang merepresentasikan objek destinasi wisata. Kemudian menyimpan properti seperti nama, kota, harga tiket, kemudian untuk anak-anak atau untuk dewasa, kemudian deskripsi, path foto, kemudian warna tema, serta metode untuk mengupload foto secara dinamis dengan opsi fallback jika gambar itu adalah gradasi atau gambar buatan yang dibuat oleh program. Misalnya fotonya belum diupload seperti itu. Kemudian analisis fungsionalitas. Jadi di sini ada beberapa fungsionalitas yang ada di program ini. Yang pertama adalah inisiasi database DDL. Jadi pada startup itu aplikasi ini langsung memeriksa dan membuat database beserta tabel transaksi tanpa memerlukan import manual dari sisi user. Kemudian kategori ganda atau split ticket, di mana eh, fitur ini itu digunakan jika pemesanan tiket itu adalah tiket untuk anak-anak atau tiket anak-anak dan dewasa dalam satu pemesanan sekaligus. Jadi aplikasi nanti akan memunculkan dialog tentang rincian include terpisah agar pembagian jumlah tiket itu terhitung dengan akurat. Kemudian logika perhitungan harga. Pada aplikasi ini logika penghitungan tarifnya itu mendeteksi apakah pemesanan itu menggunakan metode split tiket, rincian dewasa, anak-anak, atau metode satu kategori biasa, seperti kategori langsung, kategori anak-anak, atau kategori dewasa langsung, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah proyek sistem informasi akademik. Nah, proyek ini itu dibangun dengan UI framework Java Swing dan AWT serta pustaka Flatleft dengan Flatleft Dark Love. Jadi seperti yang di aplikasi sebelumnya itu juga menggunakan Flatleft, tapi yang di sini saya menggunakan yang Flat Dark Love yang dengan tampilan dark atau tampilan gelap. Kemudian untuk database sendiri itu menggunakan MySQL dengan driver JDBC konektor. Nah, aplikasi ini itu dibangun dengan arsitektur DAO atau Data Access Object, yang mana itu memisahkan logika manipulasi dengan presentasi datanya atau presentasi UI-nya, serta model MVC atau model view controller, dengan memisahkan entitas antara model, query yang berhubungan dengan data access object tadi, kemudian antar pengguna, UI, dan juga utilitas pendukung atau .util gitu. Analisis fungsionalitasnya. Di sini ada beberapa fungsionalitas yang ada di project ini. Yang pertama adalah entry point dan inisialisasi. Jadi di file main.java itu bertindak sebagai inisiator aplikasi, di mana flatlove itu dikonfigurasi di awal untuk memberikan tampilan yang modern dengan sudut yang melengkung-melengkung tadi, dengan tombol teks dan juga scroll bar. Kemudian di sini saya juga menggunakan Swing Utilities Invoclator untuk memastikan UI itu berjalan aman di event dispatch thread atau EDT. Kemudian juga ada konfigurasi, koneksi, dan juga automigrasi di database.java. Jadi di file database.java ini bertugas untuk membuat database jika database-nya belum ada. Kemudian dengan membangun tabel lengkap dengan relasi foreign keys dengan on delete restrict, on delete cascade, serta untuk menyuntikkan data awal atau seeding dengan seed yang sudah kita persiapkan.
Nah, penanganan database otomatis ini itu bertujuan untuk mengurangi langkah-langkah konfigurasi manual bagi pengguna baru. Juga di sini saya menggunakan try with resource yang digunakan untuk mencegah kebocoran koneksi atau resource leaks. Kemudian ada implementasi pola DAO. Jadi program studio DAO.java ini digunakan untuk mengisolasi query database, sementara query sendiri itu menggunakan join tabel untuk memetakan nama fakultas secara langsung. Kemudian selanjutnya untuk menghindari celah keamanan SQL, maka saya menggunakan prepare statement di fungsi insert dan juga update ini untuk apa ya, untuk menghindari serangan SQL injector atau injection seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah utilitas ekspor data. Di sini aplikasi yang kita kembangkan ini juga memiliki fitur untuk mengkonvert data dari database ke dalam berkas CSV kemudian diekspor. Nah, fungsi ini dijalankan melalui eksporter Java. Nah, kenapa kita menggunakan eksporter Java? Karena di sini kita tidak memerlukan library eksternal. Kemudian selanjutnya adalah saya juga mengimplementasikan metode escape CSV untuk mencegah rusaknya format kolom akibat konversi dari database kan di situ ada nanti apa namanya tanda kutip ganda ya untuk apa di dalam data alamat atau nama untuk tipe data string itu. Kemudian selanjutnya adalah aplikasi penjualan tiket bus. Nah, di proyek ini itu sama dengan proyek sebelumnya. Saya bangun dengan UI framework Java Swing, kemudian serta pustaka FlatLove. Kalau yang di sini bukan FlatLove Dark ya, tapi FlatLove yang biasa. Kemudian sementara untuk database-nya sendiri itu menggunakan MySQL dengan driver JDBC. Kemudian sama, kita juga masih menggunakan apa namanya arsitektur DAO, data access object yang memisahkan logika manipulasi data, kemudian UI dan juga untuk apa namanya memanage siklus hidupnya kami menggunakan Maven. Di Maven ini berfungsi untuk memanage siklus hidupnya mulai dari build life cycle, kompilasi, resolusi, dependensi dan juga fungsi tersebut diatur melalui file pom.xml seperti itu. Untuk fungsionalitasnya sendiri di sini ada fungsionalitas untuk transaksi penyimpanan tiket dan update status kursi. Jadi untuk menghindari inkonsistensi data misalnya satu kursi dipesan oleh dua transaksi yang berbeda, jadi operasi penyimpanan itu dilakukan status pembaruan kursi yang dibungkus dalam blok transaksi di database. Jadi jika salah satu operasi gagal, seluruh perubahan akan di rollback. Selanjutnya ada batch insert kursi otomatis pada pembuatan jadwal baru. Jadi saat user itu memasukkan data untuk jadwal bus baru dengan rincian-rincian yang baru di input, maka aplikasi akan langsung otomatis membuat batch untuk data kursi di bus tersebut. Jadi eh, apa datanya akan sesuai dengan kapasitas yang sudah dijadwalkan. Fungsinya untuk apa? Untuk apa namanya mengurangi tahapan-tahapan yang perlu dilakukan oleh user seperti itu. Kemudian ada juga fitur cetak tiket fisik. Jadi pada fitur cetak fisik ini saya mengintegrasikan fitur pencetakan menggunakan Java 2D Printing API. Jadi ini adalah apa namanya library bawaan dari Java yang mana aplikasi ini itu tanpa memerlukan library eksternal. Nah, hal ini saya lakukan untuk apa namanya efisiensi karena kita tidak perlu menggunakan file jar eksternal yang nanti akan menambah resource atau menambah apa ya besar dari filenya itu. Kemudian juga supaya nanti terbebas dari konflik dependensi, misalnya dependensinya ada di versi yang berbeda seperti itu. Kemudian kita akan review dari kodenya. Baik, ini adalah struktur dari aplikasinya. Di sini ada direktori yang berisi aset-aset. Kalau yang di sini ada aset file yang di-upload nanti akan masuk di aset ini dan yang disimpan di database itu hanya path apa namanya path uploadnya seperti itu. Kemudian ada juga icon untuk icon-icon yang digunakan. Kemudian untuk library-nya ini ada FlatLab, FlatLab Extras
untuk ikonnya itu, kemudian MySQL konektor ini untuk JDBC-nya itu untuk apa namanya koneksi dari Java ke MySQL. Kemudian setelah itu di kelasnya ada dua. Yang pertama adalah kelas Java ini. Jadi, sorry, file yang saya maksud, jadi ada dua file utama, yaitu file Java dan juga file destination. Jadi file Java ini yang bertugas untuk menginisiasi database tadi itu, kemudian juga untuk tampilan dan juga UI-nya. Di sini ada beberapa tampilan seperti control panel, header section-nya, kemudian ada untuk pengaturan tata letak, split kanan dan kiri, kemudian juga data pengunjung itu ada di sebelah mana itu, kemudian data destinasi wisata dan lain sebagainya itu ada di aplikasi wisata.java ini. Kemudian yang destination sendiri, eh, mohon maaf saya ulangi, jadi di sini sendiri di aplikasi wisata.java ini itu juga ada logika untuk menghitung proses bisnis itu juga ada di aplikasi wisata ini. Sementara untuk di destination.java ini khusus untuk menangani destinasi wisata dari aplikasi. Misal kita ingin destinasi di Bandung atau di Jogja dan lain sebagainya itu yang bertugas untuk itu adalah di destination.java ini. Kemudian kita jalankan saja. Nah, jadi setelah diinisialisasi di database, nanti tampilannya akan seperti ini. Kemudian kalau kita ingin menggunakan, kita ketik saja nama pengunjung, misal nama pengunjungnya di sini adalah ya. Kemudian jumlah tiketnya 4. Nah, tadi saya menyebutkan ada fitur untuk split tiket. Misalnya seperti ini, ada dewasa dan juga anak-anak. Maka di sini akan dirinci dewasanya misalnya 5, anaknya 2, supaya perhitungannya lebih tepat seperti itu. Kemudian kita simpan, nanti akan ada rincian dewasa berapa, anak-anak berapa, kemudian totalnya berapa. Kalau sudah tinggal kita langsung pesan misal, nah ini adalah pemesanannya berhasil. Kemudian untuk melihat riwayatnya, riwayat pemesanannya, kita bisa klik di history ini. Nah, dan di sini sudah akan ada keluar ini historinya yang kita buat barusan. Ini di tanggal 26, tanggal 16 saat ini. Seperti itu. Ini adalah untuk aplikasi yang pertama. Selanjutnya kita akan pindah ke aplikasi yang kedua. Baik, sekarang kita ada di project yang kedua, yaitu project aplikasi akademik. Nah, di sini ada beberapa direktori. Yang pertama adalah direktori lib, yang isinya adalah library atau pustaka yang kita gunakan, yaitu Flatlove di sini, dan juga ada MySQL konektor. Jadi JDBC-nya adalah di lib ini ya. Kemudian ada out. Ini untuk apa namanya? eh, baik, Baik, sekarang kita ada di aplikasi kedua, yaitu aplikasi akademik. Di sini ada beberapa direktori. Yang pertama adalah lib, yaitu aplikasi yang berisi tentang semua library yang kita gunakan. Di sini ada Flatlove dan juga MySQL connector, yaitu JDBC-nya. Kemudian di sini ada main. Di main ini ada aset yang berisi logo yang saya gunakan. Kemudian database Java ini adalah yang bertugas untuk pertama menginisiasi database ya untuk inisiasinya. Kemudian tahunya ini adalah data data akses objeknya, semuanya ada di tahu ini, termasuk dosen, fakultas, mahasiswa, dan juga program studi. Kemudian model di sini adalah untuk setiap setiap model yang ada di eh, aplikasi kita. Kemudian untuk UI komponen ini adalah seluruh komponen tampilan atau komponen user interface-nya ada di sini. Kemudian eksporternya ini digunakan untuk mengkonvert database-nya menjadi file CSV seperti itu, dengan escape yang saya jelaskan di awal tadi itu. Baik, sekarang kita coba jalankan.
Nah, ini adalah aplikasinya, tampilannya. Yang pertama ada eh, apa namanya card yang berisi statistik, kemudian data mahasiswa ini untuk membuat data dan juga untuk menampilkan data mahasiswa yang sudah ada. Misal kita ingin nambah satu, ini juga bisa digunakan untuk menambah foto. Misal kita tambah foto satu. Nah, kemudian kita tambah mahasiswa, HP nomor HP tidak valid. Oke, ini adalah datanya sudah terdata ya di sini ya. Kemudian selanjutnya ada di Fakultas Prodi ini. Di sini bisa mengisikan fakultas, prodi, dan juga data terkait dengan dosen pembimbing. Demikian untuk yang aplikasi kedua. Selanjutnya kita akan lihat aplikasi yang ketiga. Ini ada di aplikasi ketiga. Di sini aplikasi ini itu adalah aplikasi tiket bus, di mana di sini sudah ada beberapa eh, apa namanya directory. Yang pertama adalah database connection. Ini untuk inisiasi database-nya. Jadi memanggil JDBC dan lain sebagainya itu di sini. Kemudian tahu ini digunakan untuk data akses objeknya. Ada pas, rute, schedule, dan juga kursi, juga transaksi. Kemudian untuk model juga sama ya, pas, rute, schedule, sheet, dan transaksi. Kemudian untuk entry-nya ada di main.java ini yang akan menginisiasi UI dan langsung menampilkan aplikasi kita. Di sini juga ada skema database-nya. Ini adalah skema database-nya yang saya gunakan dengan beberapa apa seeder yang sudah ada ya. Jadi itu adalah dari kodenya sendiri. Kemudian kita akan jalankan dan ini karena ini menggunakan eh, Maven, maka POM XML ini adalah untuk pengaturan dari Maven-nya itu sendiri. Jadi untuk tampilannya adalah seperti ini. Di sini ada data dashboard-nya, kemudian data busnya, kemudian data rute, jadwal, pemesanan tiket, dan juga riwayat transaksi. Ada laporan sederhananya juga ada di sini. Misalnya kita ingin melakukan pemesanan tiket untuk uh, saya. Kita pilih rute Mojokerto Surabaya saja dengan kursi ini. Kemudian kita buat simpan pemesanan, uang dibayarnya, maka kita bayar sekarang. Nah, ini ada untuk pencetakan tiketnya, kita bisa langsung cetak di aplikasi ini. Uh, ini adalah saya rasa presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.